Pemirsa, demo buruh kembali digelar di Surabaya, Jawa Timur yang menuntut ini untuk kesejahteraan buruh melalui UMK dan juga pembatalan dari JHT atau Jaminan Hari Tua. Bagaimanakah tuntutan ini dijawab oleh pemerintah? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Di Surabaya, ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur berunjuk rasa menuntut revisi kenaikan UMK, penetapan UMSK, hingga pembatalan mekanisme pencairan JHT. Aksi Long March ribuan buruh dari berbagai elemen di Jawa Timur ini kembali dilakukan dengan tujuan Gedung Gerahadi, Surabaya. Dalam tuntutannya, para buruh mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mengeluarkan rekomendasi pembatalan Permenaker terkait mekanisme pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT. Masa buruh juga menuntut penetapan upah minimum sektoral UMSK Kabupaten Kota di Jawa Timur tahun 2022. Selain itu, buruh meminta dilakukannya revisi UMK 2022 lantaran kenaikannya terlalu rendah dan belum memenuhi rasa keadilan dan tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan buruh. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan mencari solusi tuntutan buruh dan sudah terhubung melalui daring yakni dosen hukum perburuhan FHUUWP, Bapak Joko Ismono. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang, Mbak Fatma. Ya, dan nanti kita juga akan terhubung dengan Pak Jasuli selaku Ketua DPW FSPMI atau juga KSPI Jawa Timur. Saya ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, berkaitan dengan demo buruh yang melibatkan ribuan buruh yang tumpah ruah di jalan di kota Surabaya ini yang menuntut 3 hal, yakni terkait dengan UMK, UMSK, dan juga menuntut Gubernur Jawa Timur untuk merekomendasikan pembatalan JHT sendiri. Terkait dengan UMK, apakah memang di Jawa Timur sendiri termasuk kurang, Pak, untuk penambahan dari jumlah untuk revisi dari Undang-Undang MK ini, apakah perlu dilakukan begitu, Pak? Ya, oke, Mas, terima kasih. Jadi, kalau kita bicara soal upah minimum, penetapan upah minimum di Jawa Timur, sebenarnya tepat kalau kita lihat background-nya atau latar belakangnya ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena saat ini momentumnya kan dalam kondisi yang khusus ya, di mana pandemi COVID-19 belum berakhir, dan pandemi COVID ini tentu berakibat pada kondisi krisis, katakanlah gitu ya, yang juga berdampak langsung pada kondisi perburuan, khususnya di Jawa Timur, di mana banyak terjadi PHK massal. Nah, mengenai upah minimum ini kan memang menjadi isu yang penting di dalam perburuan sendiri ya, karena ini menyangkut kepentingan dari buruh, di mana upah minimum itu kan filosofinya adalah untuk sebagai jaring pengaman sosial ya. Nah, kondisi yang sulit ini semakin diperparah dalam perspektif buruh dengan adanya regulasi dari pemerintah maupun juga legislasi yang tidak menguntungkan, menyulitkan sekali bagi buruh. Kalau kita tarik lebih besar lagi adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian melahirkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan juga tentang JHT, Jaminan Hari Tua, itu ada kaitannya dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang JKP. Ya. Kita tahu sendiri bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sudah dinyatakan inkonstitusional besar oleh putusan Mahkamah Konstitusi, begitu, Pak. Ya.
Oke, oke. Saya berkaitan dengan UMK terlebih dahulu, Pak. Ini berkaitan dengan kenaikan UMK di Jawa Timur sendiri, ada kenaikan sekitar 1,75% atau 75.000 dibandingkan dengan tahun 2021 ini ada sekitar 100.000 untuk kenaikannya. Apakah ini masih kurang, dan untuk tahun 2022 saja ini masih bermasalah, sedangkan di tahun ini juga nantinya ada UMK sendiri yang terus naik. Apakah ini perlu untuk dikaji ulang oleh pemerintah, terutama Provinsi Jawa Timur hingga ke tingkat kota kabupaten? Ini nantinya akan dibahas di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kali ini membahas terkait dengan mencari solusi tuntutan buruh dan terhubung dengan dosen hukum perburuhan FHUWP, yakni Bapak Joko Ismono. Baik Pak Joko, berkaitan dengan revisi UMK tahun 2022 yang dituntut oleh buruh di Jawa Timur, ini apakah perlu dilakukan? Ya, ya. Kalau saya amati tuntutan dari unjuk rasa buruh ini ya, itu terutama adalah mengenai UMSK ya, upah minimum sektoral. Nah, UMSK ini adalah upah yang didasarkan pada sektor-sektor industri ya. Ya. Nah, kalau kita lihat kaitkan lagi dengan pandemi, kita ketahui bahwa pandemi ini memang secara umum memukul industri ya, tetapi di industri-industri tertentu ini tidak berdampak, bahkan ada kenaikan. Misalnya industri farmasi kesehatan ambil contoh, itu justru mengalami kenaikan ya. Tetapi yang paling terpukul misalnya adalah industri pariwisata, Ya. perhotelan, transportasi. Nah, dengan konsep upah minimum sektoral ini, itu upah tiap sektoral itu tidak sama gitu. Jadi Ya. dilihat dari sektornya masing-masing, ini justru lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik itu buruh maupun pengusahanya. Oke, oke. Jadi UMSK sendiri dimungkinkan untuk ditetapkan begitu ya Pak Joko ya? Iya, saya pikir. Baik, baik. Saya sudah terhubung dengan Pak Jazuli selaku Ketua DPW FSPMI KSPI Jawa Timur. Selamat siang Pak Jazuli. Ya, selamat siang Bu. Pak Jazuli, selamat siang. Apakah sudah mendengar suara saya? Ya, sudah mendengar Bu, sudah mendengar. Baik, Pak Jazuli, kemarin dilakukan demo besar-besaran di kota Surabaya, ada sekitar 7.000 pendemo atau buruh yang berdemo di depan Gerahadi Surabaya sendiri. Bagaimana Pak terkait dengan tuntutan dari buruh sendiri, apakah sudah dijawab oleh pemerintah, terutama Provinsi Jawa Timur? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi aksi kemarin itu kita memang ada 3 tuntutan disampaikan kepada pemerintah. Yang pertama kaitannya dengan jaminan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT usia 56 tahun. Itu kita minta Ibu Gubernur Jawa Timur segera membuat rekomendasi untuk mencabut Permenaker itu. Tentu sampai hari ini harapannya sudah direspon walaupun belum sudah dikeluarkan surat rekomendasinya. Yang kedua kaitannya dengan keputusan upah minimum. Jadi keputusan upah minimum UMK Kabupaten Kota di 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur tahun 2022 kita minta segera direvisi. Karena pertama tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Yang kedua itu cenderung tidak adil bagi para pekerja buruh. Jadi UMK yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur bulan November tahun 2021 kemarin, itu banyak daerah yang tidak mengalami kenaikan. Dan hanya beberapa daerah yang mengalami kenaikan, dan itu nilainya sangat kecil. Kalau di rata-rata di 38 kabupaten kota itu kenaikannya cuma Rp21.000. Dan ini tidak sejalan dengan kondisi real yang terjadi di lapangan hari ini. Bagaimana kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan, harga sembako sembako naik dan tidak terkendali, dan sementara banyak upah buruh yang tidak mengalami kenaikan selama beberapa tahun terakhir. Nah, tidak mengalami kenaikan itu berapa Pak? Berarti Rp21.000 di beberapa daerah di Jawa Timur, ada berapa Pak kira-kira kota kabupatennya?
Jadi 38 kabupaten kota itu hanya di ring 1 yang naiknya 75.000, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, dan Gresik. Ya, tapi banyak daerah seperti Jember, Tuban, Ponorogo, Magetan itu tidak mengalami kenaikan. Misalkan kita ambil Probolinggo itu juga tidak ada kenaikan. Ada juga daerah-daerah yang lain yang naiknya cuma sedikit, misalkan Lumajang. Lumajang itu naik sekitar Rp16.000. Ada juga yang naik cuma Rp8.000, Rp10.000 ada. Nah, jadi ini kenaikan-kenaikan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur ini sangat tidak relevan. Kenapa? Masa kenaikan upah itu hanya sekitar 500 perak, ya. Ada juga yang tidak naik seperti Tuban itu 2 tahun dan sekian. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, seperti di Jember dan juga di wilayah Kabupaten Probolinggo, antara pekerja dan pengusaha itu sudah sepakat ada kenaikan upah. Ini yang aneh adalah Gubernur Jawa Timur tidak menaikkan. Ada apa? Padahal pekerja dan pengusaha sepakat naik, tapi pemerintah yang tidak mau naik. Nah, sementara pemerintah sendiri tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok. Inilah yang menjadikan kita kemarin melakukan aksi demonstrasi yang besar-besaran. Dan yang kedua, kaitannya dengan upah minimum sektoral. Upah minimum sektoral ini sejak 2013 selalu diberikan kepada pekerja buruh. Artinya perusahaan yang besar tidak disamakan dengan perusahaan kecil. Perusahaan produksi mobil tidak disamakan dengan perusahaan produksi tahu tempe. Tapi di era hari ini, tahun ini, UMSK itu mau dihilangkan oleh pemerintah. Padahal beberapa bupati wali kota sudah mengusulkan untuk mendapatkan upah yang adil, jangan disamakan antara perusahaan besar dengan perusahaan yang kecil. Tetapi lagi-lagi sampai hari ini Gubernur Jawa Timur tidak mau menetapkan UMSK ini dan mau mengembalikan supaya bupati wali kota yang mengesahkan. Ini kan aneh-aneh saja pemerintah hari ini tidak mau menetapkan upah minimum sektoral. Di November lalu juga sudah ada demo dan sudah berkesepakatan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan di Februari ada demo lagi. Berarti ini masih ada ketidakpuasan dari pihak buruh kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, berarti hingga sekarang masih belum dijawab begitu ya Pak Jazuli? Iya, belum sama sekali Bu. Sejak November kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya keputusan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Timur bulan November itu nanti baru berlaku Januari 2022 dan seterusnya. Sementara kita tahu bagaimana kebutuhan pokok terus melambung, sehingga tidak relevan kalau tidak naik. Nah, tapi hari ini tetap aja Bu Gubernur terus memberikan janji-janji, bahkan beberapa kali didesak oleh DPRD Provinsi Jawa Timur melalui rekomendasi agar segera dinaikkan. Tapi aneh hari ini Gubernur Jawa Timur, jangankan naik, ketemu saja kemarin juga tidak bersedia. Dan belum ditemui begitu ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Joko. Pak Joko, di Februari ini di tahun 2022 apakah mungkin revisi ini diberlakukan untuk Provinsi Jawa Timur untuk UMK sendiri? Iya, saya pikir itu masih memungkinkan ya, karena para serikat pekerja ini sudah menjalankan fungsinya begitu. Kan salah satu fungsi dari serikat pekerja adalah menyampaikan aspirasi dari para anggotanya, dan itu bisa dalam bentuk collective action. Dan yang kemarin itu sebenarnya adalah salah satu fungsi dari serikat pekerja untuk menjalankan fungsinya, menyampaikan aspirasi dalam tanda kutip berdialog atau berkomunikasi. Nah, ini seharusnya kemudian direspon, ditindaklanjuti dengan perundingan lagi sehingga nanti bisa tercapai titik temu. Kelebihan dan kekurangan apa yang dialami oleh pemerintah jika merevisi dari penetapan UMK ini di tengah menuju pertengahan tahun 2022? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Baik, saya langsung saja ke Pak Joko. Pak Joko, apakah kelebihan dan kekurangan apabila pemerintah menjawab tuntutan dari buruh di tahun 2022 ini, terutama di bulan Maret 2022? Iya, saya rasa kembalikan pada filosofi upah minimum ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Jadi salah satu tugas
dari pemerintah di dalam perburuhan itu sebagai regulator ya adalah memberikan proteksi kepada pihak buruh dalam hal ini melalui penetapan upah minimum sebagai jaring pengaman sosial. Gitu. Oke, baik. Jadi memang harus dicari solusinya dan diputuskan secepat-cepatnya begitu ya, dengan pertimbangan yang baik dan matang begitu, agar semua daerah, kota, kabupaten di Jawa Timur terpenuhi keadilannya begitu, Pak Joko. Ya. Baik, saya ke Pak Jazuli. Pak Jazuli, berkaitan dengan demo buruh kemarin ada juga tuntutan bahwa di JHT ini harus tidak diberlakukan begitu. Namun Presiden sendiri juga sudah menawarkan untuk merevisi JHT. Apakah itu masih kurang cukup bagi buruh sendiri? Pak Jazuli? Ya, untuk JHT ini sebenarnya kan sudah jelas itu adalah hak buruh ya, tabungan uang buruh. Ya, tentunya kalau buruh yang sudah di PHK dengan usia apakah 40 tahun, 50 tahun, tidak sampai 56 tahun, sepanjang buruh itu punya uang mungkin tidak akan diambil oleh si pekerja. Tetapi yang menjadi persoalan selama ini pasca buruh di PHK, rata-rata tidak memiliki pendapatan apapun. Sehingga yang paling memungkinkan dan yang paling bisa itu diambil adalah JHT. Ini fakta di lapangan. Sehingga kalau harus menunggu 56 tahun, jelas ini sangat merugikan para pekerja buruh. Oke. Dan yang kedua, kita minta ada kepada pemerintah pusat, yaitu ke Bapak Ibu Menteri Ketenagakerjaan, segera mencabut dan mengembalikan seperti semula. Artinya JHT itu bisa diambil kapanpun oleh pekerja buruh sepanjang dia setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja. Pemerintah menawarkan program jaminan kehilangan pekerja atau JKP sendiri untuk sembari JHT ini tetap, misalnya untuk penggodokannya sendiri, pemerintah menawarkan jaminan kehilangan pekerja atau JKP sendiri. Apakah ini kurang cukup untuk menjawab tantangan tuntutan dari buruh sendiri, Pak? Jadi perlu kita sampaikan kepada publik, program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang digembar-gemborkan oleh pemerintah itu bagi kami itu hanyalah isapan jempol semata. Jadi aturan itu, Mbak, diberlakukan tidak kepada seluruh pekerja. Inilah yang aneh. Seperti pekerja kita yang ada di Indonesia ini rata-rata hari ini adalah statusnya kontrak, statusnya harian lepas, statusnya magang, dan yang lain. Dan mereka itu tidak tercover dan tidak mendapatkan JKP. Padahal mereka selama ini mengiur dan mengikuti program jaminan sosial seperti pekerja tetap lainnya. Jadi menurut buruh JKP ini tidak menjawab kepuasan dari buruh itu sendiri ya Pak ya? Sama sekali tidak menjawab, itu adalah akal-akalan saja yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, saya ke Pak Joko. Pak Joko, bagaimana menurut Anda berkaitan dengan program JHT dan juga JKP yang ditawarkan oleh pemerintah? Ya, memang kan kalau dari versi pemerintah, Permenaker itu diterbitkan karena pemerintah sudah menyiapkan JKP. Tetapi saya sependapat dengan dari Pak Mas Jazuli tadi bahwa JKP ini bermasalah gitu. Dia kan merupakan lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan oleh putusan MK itu inkonstitusional bersyarat. Sehingga peraturan pelaksanaannya juga mengalami problem hukum. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, singkat saja nih Pak Joko, berkaitan dengan tuntutan untuk buruh sendiri, menjawab tuntutan buruh terutama di Jawa Timur, Surabaya? Saya rasa untuk JHT lebih baik yang tepat adalah dikembalikan kepada peraturan yang semula ya, yaitu bahwa pembayaran manfaat dari JHT itu bisa dilaksanakan 1 bulan setelah PHK, karena ini kan sangat dibutuhkan para buruh itu untuk menyambung hidupnya setelah ter-PHK. Oke, terakhir apakah rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur ini juga cukup apabila dikirim, apakah rekomendasi ini cukup didengar begitu Pak? Singkat saja Pak Joko. Bagaimana Pak? Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur apabila tuntutan dari buruh ini sendiri menuntut Gubernur Jawa Timur untuk merekomendasikan pembatalan dari JHT, apakah ini juga cukup kuat untuk di pusat? Oh iya, saya pikir itu harus dilakukan oleh Gubernur untuk bisa memperkuat bahwa JHT itu harus dikembalikan ke posisi yang semula. Baik, semoga pemerintah mendengar keluhan dari buruh
dan juga keluhan dari masyarakat sendiri berkaitan dengan peraturan-peraturan untuk mensejahterakan masyarakat. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Joko Ismono selaku dosen hukum perburuhan FHUWP, dan juga sebelumnya ada Pak Jazuli, Ketua DPW FSPMI KSPI Jawa Timur. Sehat selalu. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.